Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO RAM. Jadi PT Tripal Multivision Plus atau RAM ini didirikan pada tahun 1990 dan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang production house yang berada di bawah naungan PT Parkit Film yang dinakodai oleh RAM Punjabi. Di tahun 1998, program Tersanjung ataupun sinetron Tersanjung, salah satu serial televisi yang diproduksi oleh RAM, ini berhasil meraih penghargaan Vidya Award dalam Festival Film Indonesia sebagai The Most Favorite TV Series. Bagi Sobat Maya yang seumuran dengan saya atau malah mungkin lebih senior dari saya, pastinya tahu ya tentang sinetron Tersanjung yang melegenda ini. Nah, itu adalah hasil produksi dari RAM ya. Nah, sepanjang perjalanannya, RAM juga telah menghasilkan lebih dari 650 judul, 15.000 jam tayang, baik film dan serial televisi. Lalu ada 766 jumlah film yang terdistribusi ya, baik secara lokal, regional, maupun mancanegara. Saat ini RAM juga mengoperasikan 10 lokasi bioskop di Indonesia dengan brand Cineplex. Lokasinya bisa Sobat Maya lihat di sini. Selain itu, RAM juga memiliki saham sebesar 40% di perusahaan luar yang mengoperasikan 2 bioskop di Laos. Nah, berikut adalah hasil-hasil produksi dari RAM. Sobat Maya bisa lihat di sini ya, yang mana yang udah Sobat Maya tonton nih. Nah, ini juga ada seriesnya ya. Nah, untuk penghargaan yang diterima oleh RAM dalam beberapa tahun terakhir, itu adalah sebagai berikut. Nah, Sobat Maya bisa lihat di sini ya. Tapi kalau misalnya kita melihat dari list ini, kita bisa tahu ya bahwa kayaknya RAM ini kurang berinovasi ya akhir-akhir ini ya. Di tahun 1998, RAM ini memang kayaknya menjuarai banget lah ya. Tapi akhir-akhir ini kayaknya agak ketutup nih dengan para pesaingnya yang inovasinya itu lumayan tinggi. Lalu kita beralih ke para pemegang sahamnya. Jadi di IPO-nya RAM ini ada 2 pemegang saham nih Sobat Maya. Yang pertama adalah Bapak Ram Jetmal Punjabi dan juga PT Tripal Multi Image. Kalau misalnya kita lihat dari sisi kepemilikan sahamnya, tentu saja ya, Bapak Ram Punjabi adalah Ultimate Beneficial Owner dari RAM ini. Lalu di IPO-nya RAM ini akan ada lock-up period ya Sobat Maya, selama 12 bulan dari semenjak RAM ini listing di bursanya kita. BTW sedikit cerita tentang keluarganya Punjabi nih Sobat Maya. Nah Sobat Maya tahu kan, salah satu saham yang udah listing di bursanya kita yang bergerak di bidang production house, film juga ya, produksi film, itu adalah film ataupun MD Picture. Nah, owner dari MD Picture ataupun Manoj Punjabi itu adalah keponakan dari Bapak Ram Jemal Punjabi. Jadi ceritanya dulu tuh Manoj Punjabi beserta Aryanya itu pernah lah ya bekerja di satu tim bersama Bapak Ram Punjabi ini. Tapi karena ada perbedaan visi misi, akhirnya Bapak Manoj Punjabi itu keluar dan membuat MD Picture ataupun yang sekarang lebih dikenal dengan kode tikernya film. Nah, jadinya IPO RAM ini menurut saya pribadi akan lumayan menarik nih Sobat Maya. Karena akan ada kompetisi antara dua keluarga yang dulunya sempat bersatu, tapi kemudian pecah karena beda visi misi. Dan kita udah tahu sendiri ya, valuasi dari film saat ini lagi tinggi-tingginya. Dan kita akan bahas valuasi dari RAM ini di bagian belakang. Apakah valuasinya itu bakalan setinggi film atau malah lebih rendah? Nanti kita bahas belakangan ya. Tapi yang jelas bagi saya pribadi, kompetisi antara perusahaan keluarga ini itu lumayan menarik nih Sobat Maya. At least ada sentimen untuk mengkerek harga sahamnya. Oke, kita lanjut ke kinerjanya dari RAM. Kalau misalnya kita lihat dari laporan kinerjanya, di tahun 2019 ke tahun 2020, ini kinerjanya dari RAM itu langsung anjlok parah ya Sobat Maya. Hal ini nggak mengherankan karena di tahun 2020 itu terjadi pandemi. Di tahun 2020 kita tahu sendiri ya, mana ada sih orang yang pergi ke bioskop. Karena ya tentu saja karena PSBB ya. Jadi memang bioskop juga ditutup. Film-film udah nggak bisa beredar dan ya paling orang bisa nontonnya kayak Netflix gitu kan. Dan hal ini tentunya mempengaruhi pendapatan dari RAM. Jadi di tahun 2020 pendapatan dari RAM ini jeblok banget. Lalu di tahun 2021 sedikit meningkat ya. Jadi lebih baik. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi laba bersih, di tahun 2019 itu menghasilkan laba bersih sebesar 26 miliar. Di tahun 2020 malah merugi sebesar 36 miliar. Tapi di tahun 2021
kembali meningkat ya menjadi 26,8 miliar. Dan kalau misalnya kita lihat di tahun 2022, per 30 September 2022, walaupun penjualannya ini baru 226 miliar, tapi udah menghasilkan laba bersih sebesar 76,8 miliar. Hal ini bisa berarti bahwa memang industri kreatif ataupun industri perfilman di tahun 2022 udah kembali membaik ya. Dan mungkin kinerjanya malah akan terus membaik seiring berjalannya waktu. Karena kita tahu sendiri ya, industri hiburan di masa kini itu benar-benar prospeknya bagus banget. Jadi dari sisi kinerja masih ada peluang banget ya bagi RAM ini untuk terus bertumbuh di masa mendatang. Lalu jika kita lihat dari segmen usahanya per 30 September 2022, kontribusi terbesar itu didapatkan dari segmen sinetron ya, disusul dengan segmen film dan juga tiket dan makanan minuman. Jadi memang kayaknya saat ini RAM ini nggak terlalu berfokus pada film ya, lebih berfokusnya pada sinetron. Oke, kita lanjut ke struktur IPO-nya. Sebanyak-banyaknya 929,2 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 15% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 224 hingga 250. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 232 miliar. Lalu nantinya dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 81,6% itu akan digunakan untuk modal kerja. Lalu yang kedua, sekitar 18,4% itu akan digunakan sebagai setoran modal untuk PT Platinum Cinema. Dengan tujuan penggunaannya itu untuk membangun dan mengoperasikan satu teater baru di Kebumen ya. Jadi akan ada tambahan satu bioskop lagi yang dioperasikan oleh RAM. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini menurut saya bagus ya Sobat Maya. Benar-benar dipergunakan untuk perkembangan usaha dari RAM. Oke, kita beralih ke underwriter dari IPO-nya RAM ini. Jadi yang akan menjadi underwriter dari IPO-nya RAM ini ada dua ya Sobat Maya, yaitu Sukor Sekuritas atau dengan kode brokernya AZ dan juga UOB Kay Hian Sekuritas dengan kode brokernya AI. Nah, untuk track record AZ di tahun 2023 menurut saya lumayan cemerlang ya Sobat Maya. Kalau misalnya kita lihat HIL, NSSS, Awan, MBMA, ini nggak ada satupun yang tutup di zona merah di hari pertamanya listing. Jadi AZ ini menurut saya lumayan menarik Sobat Maya. Walaupun dulunya track record-nya dalam mengawal saham IPO itu kayak kurang oke, tapi akhir-akhir ini track record AZ dalam mengawal saham IPO oke loh. Lalu selanjutnya kita lihat track record-nya AI ya. Broker yang identik dengan supir legenda nih. Kalau misalnya kita lihat track record-nya AI ini memang sering banget ya mengawal saham IPO. Dan kalau misalnya kita lihat di tahun 2023, track record-nya juga bagus ya. Belum ada satupun saham IPO yang dikawalnya itu yang tutup di zona merah di hari pertamanya listing. Jadi dari sisi underwriter menurut saya lumayan menarik ya untuk IPO-nya RAM ini. Oke, kita lanjut ke laporan keuangannya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi aset, kayaknya sisi aset dari RAM ini udah mulai stabil ya Sobat Maya. Jadi nggak terlalu naik, nggak juga terlalu turun di sini. Jadi udah posisinya di situ-situ aja. Sementara dari sisi liabilitas kita bisa lihat ya, bahwa terjadi penurunan yang cukup signifikan per 30 September 2022. Jadi jika di 31 Desember 2021 liabilitasnya itu masih ada 340 miliar, per 30 September 2022, liabilitasnya itu udah menjadi 167 miliar. Hal ini salah satunya karena adanya pembayaran utang bank jangka pendek. Jadi dari sisi liabilitas juga bagus ya. Artinya beban biaya dari RAM ini itu juga akan berkurang. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi ekuitas, ya juga cenderung stabil ya Sobat Maya. Nah, di IPO-nya RAM ini juga ada saldo laba yang lumayan besar ya Sobat Maya. Biasanya saldo laba ini kalau misalnya saham mau IPO, ini akan di-convert menjadi dividen saham. Jadinya naik ke sini ya, dan saldo labanya menjadi lebih sedikit. Tapi di IPO-nya RAM ini per 30 September 2022, hal tersebut belum dilakukan sih. Jadi saya nggak ngerti juga apakah dilakukannya setelah 30 September 2022 atau memang nggak dilakukan. Jadi ownernya dari RAM ini mau kasih nilai plus lah untuk IPO-nya RAM. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka RAM ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Nah, kemudian kita beralih ke valuasinya.
Jadi ini saya bikin dari rentang harga IPO-nya ya, Sobat Maya, untuk harganya. Jadi jika nantinya RAM ini listing di harga terendahnya yaitu di 224, maka PR-nya itu ada di 13,54 kali dan PBV-nya di 1,25 kali. Dan market cap-nya akan berada di 1,3 triliun. Sementara kalau misalnya RAM ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 250, maka PR-nya itu akan berada di 15,1 kali dan PBV-nya di 1,3 kali. Sementara market cap-nya akan berada di 1,5 triliun. Ini valuasi dari RAM ini cukup menarik ya Sobat Maya. Untuk ukuran saham IPO ini murah loh. Dan memang akhir-akhir ini saham IPO itu valuasinya murah-murah Sobat Maya. Mungkin dari OJK sama BEI itu udah mulai lebih ketat ya untuk aturannya ya. Kalau misalnya kita tahu tahun-tahun sebelumnya, itu kayak valuasi dari saham IPO itu bisa tinggi banget Sobat, bisa sangat mahal. Tapi akhir-akhir ini valuasinya udah mulai cenderung standar atau malah tergolong murah. Jadi lumayan menarik ya kalau kita melihat perkembangan dari saham-saham IPO ini dari waktu ke waktu. Lalu jika kita lihat valuasi dari kompetitornya yaitu film. Nah ini saya ambil data PER dan PBV-nya per akhir tahun 2022 ya Sobat Maya. PER dari film itu 82,9 kali dan PBV-nya 10,09 kali. Market cap-nya ada di 17,41 triliun. Untuk market cap, itu adalah market cap di bulan April 2023. Jadi secara valuasi, RAM ini sangat amat murah ya dibandingkan film Sobat Maya. Jadi kalau misalnya di awal saya ada bilang kayaknya inovasi dari RAM ini agak kurang oke. Ya emang seperti itu ya kenyataannya ya. Tapi kalau misalnya kita bicara valuasi, wah valuasi dari RAM ini jauh lebih murah dibandingkan dengan film. Nah, setelah nanti RAM ini IPO, mari kita lihat ya, apakah akan ada perubahan dari sisi inovasi atau enggak. Karena kan dana IPO-nya sendiri dipakai untuk modal kerja, ya mungkin aja dipakai untuk menghasilkan film-film ataupun sinetron yang lebih berkualitas lagi. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bisnis RAM ini cukup menarik ya, dan masih punya potensi untuk bertumbuh di masa mendatang. Namun, bagi saya pribadi, RAM ini kayaknya kurang punya inovasi ya Sobat Maya, seperti para pesaingnya. Sehingga, walaupun RAM ini udah menjadi senior di industri ini, namun kalau misalnya tidak diiringi dengan inovasi terus-terusan, bisa jadi RAM ini akan ketinggalan dengan para pesaingnya. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari RAM ini cenderung murah ya untuk ukuran saham IPO. Bahkan jika kita bandingkan dengan kompetitornya di industri sejenis yaitu film, valuasi dari RAM ini jauh lebih murah. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya juga tergolong bagus, benar-benar dipakai untuk perkembangan usaha. Dan menurut saya pribadi, dengan adanya sentimen persaingan usaha dari perusahaan keluarga ini, yang dulunya sempat bersatu dan sekarang pecah karena visi misinya nggak sesuai, menurut saya ini akan menjadi sentimen positif nih Sobat Maya untuk IPO-nya RAM. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya RAM adalah AZ dan juga AI. Saham-saham yang dikawal oleh kedua underwriter ini dalam beberapa waktu terakhir ini cukup memuaskan ya. Apalagi kalau misalnya kita melihat yang di tahun 2023. Selama tahun 2023, nggak ada satupun saham yang ditutup di zona merah di hari pertamanya listing. Semoga aja di IPO-nya RAM ini pun akan seperti itu ya. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Untuk valuasinya cenderung murah untuk saham IPO ya. Tujuan IPO-nya juga bagus. Underwriter-nya juga oke ya, AZ dan AI. Lalu ada sentimen persaingan perusahaan keluarga nih, yang menurut saya akan jadi sentimen positif untuk IPO-nya RAM. Jadi saya sendiri tentunya akan memanfaatkan momentum IPO ini ya untuk mendulang cuan. Kalau misalnya kita bicara jangka panjang, kalau misalnya RAM ini nggak terus-terusan berinovasi, ya ada kemungkinan ya sahamnya akan di situ-situ aja. Tapi kalau kita bicara tentang momentum jangka pendek saham IPO, nah RAM ini menurut saya menarik. Nah nantinya yang bakalan menjadi pertimbangan buat kita semua nih Sobat Maya adalah jadwal dari saham IPO yang listingnya kemungkinan berbarengan nih antara 5 saham IPO ya. Nah, jadi itu jadi salah satu pertimbangan juga ya buat kita ya. Karena kalau misalnya semua saham IPO listing di hari yang bersamaan, rada-rada riskan juga nih. Punya ada salah satu yang dibanting. Lalu seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO RAM,
Pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya update di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO RAM. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO RAM atau enggak? Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.